Ada istilah ini birokrasi komando. Mungkin karena dibesarkan dalam tradisi militer, harus serba cepat. MBG itu nggak ada pilot project. KDMP juga nggak ada pilot project. Ini yang hilang adalah evidence-based policy. Kenapa perlu ada MBG? Buat siapa? Kan nggak ditakar dulu, diukur dulu. Jebret aja. Kita punya undang-undang APBN atas persetujuan DPR, tapi di tengah-tengah lewat Perpres bisa diganti itu. Oh, sekarang itu. bisa? Presiden? Sekarang bisa, di tengah jalan bisa. Dan itu orang tidak tahu. Inpres itu bukan norma, tidak masuk urutan perundang-undangan. Itu instruksi biasa yang dituliskan. Tapi kan jadi hukum di kita. Seolah benar melabrak Perpres pengadaan. Tadi undang-undang pemerintah daerah sudah jelas, undang-undang desa sudah jelas dilabrak. Jadi mekanisme pengadaan barang jasa KDMP itu nggak ada hukumnya. Mekanisme pembangunan gerai itu Semua. nggak pakai hukum? Semua. Modalnya hanya Inpres yang menugaskan kepada PT Agrinas ya untuk segera membangun gerai dan nanti ngisi barangnya. Nah, untuk pembangunan dan lain-lain ini di bawah komando Menteri Koperasi. Menteri Desanya nonton aja bahwa pembangunan koperasi menjadi bagian dari program pemerintah daerah. Dan jika diperlukan, duka fasilitasi anggaran. Pemda ngeluarin duit? Harusnya. Nah, duitnya juga belum menerima. Nggak tahu bangunan gedung berapa miliar segala macam. Harus fasilitasi apanya? Menyediakan lahan secara terpaksa ya diada-adakan. Begitu. Pokoknya prinsip, etika, juga tata kelola pengadaan tidak ada. Bukan tidak dipakai, tidak ada. Kasihan aja kontraktornya. Bagi saya gitu, sekarang aja tenang, ada yang backing segala macam. Esok lusa tuh dibongkar semua itu. Saya yakin nih sampai sekarang dia nggak bekang SPK dari PT Agrinas. Agrinas bangun retail untuk bersaing dengan Indomaret dan Alfamart. Nah, gitu paling narasinya seperti itu. Bukan koperasi desa Bagi untuk ada kalau Celios bilang kan kopras desa sih, bukan koperasi desa kan, kopras desa. Dibikin koperasi dulu, regulasinya kemudian setelah gagal gitu. Setelah ada masalah baru mikir regulasi. Ya nggak gitu juga mikirnya. Makanya harus ada korban dulu. Kita kan lagi nggak punya duit gitu. Jangan gagah-gagahan gitu negara itu. Kita nggak lagi miskin gitu. Akhirnya ambisi bisnis di penunjukan kontraktor, nanti juga pengadaan barang koperasi. Ini ambisi-ambisi politik, ambisi hukum dan bisnis menyatu. Ya oligarki benar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan membahas program strategis nasional hari ini terkait dengan program pembangunan Koperasi Merah Putih yang banyak anomali di sana. Dari sisi sistem keuangan, dari sisi pelaksanaan kegiatan, dan lain sebagainya. Secara konkret masyarakat mengeluhkan soal transparansi dalam pembangunan. Untuk mengorek itu semua, saya sudah menghadirkan seorang ahli dalam analisis kebijakan publik. Beliau adalah dosen di satu universitas di Tasikmalaya. Beliau adalah Pak Dr. Dadih Abdul Hadi MSc. Doktornya hukum. MSc Kebijakan Publik UGM ya? UGM. Oke. Saya lihat negara ini mengeluarkan uang ratus-ratus triliun ya setiap tahun untuk program MBG, untuk program Koperasi Desa Merah Putih yang saya nggak paham gitu. Itu tuh gimana sih kok keluar dari koridor peraturan perundang-undangan kalau saya lihat secara sepintas. Baik dari sisi pelaksanaan, sisi pendanaan, dan lain sebagainya. Gimana? Premnya seperti apa? Kita akan menempatkannya dalam konteks transisi pemerintahan. Transisi ketatanegaraan spesifiknya. Dari rezim pemerintahan Jokowi 10 tahun, sekarang ke rezim Prabowo, Jokowi juga, sebab anaknya ada di sana. Jadi masa transisi ini saya pandang sangat cepat perubahannya, terutama dari aspek fundamental ketatanegaraan.
dua program strategis tadi yang disebut, mau MBG atau KDMP, itu bagian dari 8 atau Astacita Prabowo ya. Nanti itu kita bahas belakang sebagai faktual yang menguatkan bahwa kita sedang dalam masa transisi ketatanegaraan di Republik ini. Nah, di mana letak transisinya? Pertama, dari sisi aspek fundamental. Prabowo ini sedang menuliskan konstitusinya sendiri. Maksudnya keluar dari konstitusi yang ada atau bikin aturan baru gitu? Kalau zaman Jokowi, kita sedang mewacanakan adanya amandemen kelima. Oke. Konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Nah, Prabowo saya lihat tidak mewacanakannya lagi. Tapi dia langsung mempraktekkan. Tapi sifatnya laten. Ini tidak nampak, tapi terasa betul. Contohnya dalam isu tata kelola pemerintahan daerah. Jadi Prabowo ini sedang menuliskan konstitusinya dalam mekanisme perencanaan penganggaran di negeri kita ini. Kita punya APBN, di provinsi, di kabupaten kota punya APBD. Tapi karena sumber utamanya APBN, itu sangat tergantung kepada pengelola keuangan di pusat, presiden dan menteri keuangannya. Kita masih ingat bahwa zaman Jokowi itu kita sedang menata ulang ketatanegaraan sebab adanya pilkada yang berbeda dengan pilpres itu mengakibatkan pembangunan itu tidak sinkron, tidak selaras. Sehingga kita mengubah konstitusi lewat putusan MK, ada pilkada serentak kayak kemarin. Salah satu tujuan besarnya adalah supaya ada harmonisasi tentang pembangunan nasional. Jadi dari Jakarta sampai ke Tasik sampai ke Papua itu sama langgamnya. Satu tarikan nafas. Bahkan ditambah dengan wacana menghidupkan kembali GBHN. Sebab ketika ganti rezim, pemerintahan ganti pembangunan, ganti isu. Nah itu dianggap satu tidak efisien, tidak efektif dan juga menyengsarakan masyarakat. Kembali ke tadi, kita ada pilkada serentak tuh supaya RPJMN, RPJMD provinsi dan kabupaten kota itu selaras. Karena pilkadanya bareng, pilegnya bareng, pilpresnya juga bareng dalam satu waktu, satu tahun. Tapi ini udah 1 tahun rejim Prabowo, kita lupa. Siapa yang ngomongin lagi RPJMN, RPJMD, kan nggak ada yang ngomong. Apakah selaras apa tidak? Apalagi dalam tahun pertama pelaksanaan 2025, sekarang masuk tahun kedua 2026. Padahal RPJPN itu kan udah ditetapkan kan? Sudah. Sampai 2045. 2029. RPJP-nya sampai 2045. 100 ya kan, tahun. Sudah ada kan? Sudah. Acuannya berarti ke sana kan? Sudah. Jadi apakah selaras? Mungkin di textbook ya selaras. Tapi di pelaksanaan, nah ini yang krusial yang sedang dituliskan itu di pelaksanaan sangat tidak sinkron. Yang jadi pemicu adalah kita nggak punya duit. TKD ke daerah itu kan, apalagi Tasik, hampir 90% sumbernya transfer. Ya rata-rata daerah lah ya. Rata-rata daerah seperti itu. Akibat ketergantungan itu ya tergantung yang punya duit. Sementara duitnya di sana seret ya tergantung si bendahara keuangan negara. Nah daerah kan tadi ada RPJMD, ada RKPD, percuma juga. Duitnya juga nggak ada. Yang sudah direncanakan, dianggarkan juga belum tentu dilaksanakan. Nah ini kan masuk ke tadi sedang menuliskan konstitusi sendiri itu, kita punya undang-undang APBN atas persetujuan DPR, tapi di tengah-tengah lewat Perpres bisa diganti itu. Apalagi yang sifatnya transfer ke daerah. Besar kecilnya itu kan bisa berganti di tengah tahun. Dan itu kan harus sesuai dengan harusnya undang-undang kan? Harus sesuai undang-undang. Undang-undang kan harus mengacu ke pasal 23 konstitusi kita. Betul. Persetujuan Dewan. Ini kan enggak. Oh sekarang itu bisa? Presiden? Sekarang bisa, di tengah jalan bisa. Dan itu orang tidak tahu ada perubahan.
Kepala daerah tanpa itu nggak tahu. persetujuan DPR. DPR itu kan sifatnya pengawasan. Kenapa ini berubah? Kan isunya hanya realokasi saja. Kecerdikannya kan realokasi saja. Besarannya kan tidak berubah. Kayak sekarang yang dipermasalahkan anggaran pendidikan. Besarannya iya, bahkan nambah. Tapi kan sub anggarannya yang ada MBG dan lain-lain. Jenis belanjanya bukan Jenis pendidikan. belanjanya. Jadi kan bisa dipindah, ditambah, dikurang. Seolah tidak mengubah sesuatu. Padahal substansinya itu kan bagian dari norma itu. Berarti secara prinsip kalau tadi disebutkan bahwa pemerintahan transisi ini, transisi itu mungkin setahun ya. Kalau sekarang Setahun. sudah mulai establish nih di agenda, Harusnya ya stabil. kan? Di tahun kedua berarti sekarang. Itu memang dia banyak keluar secara prinsip gitu ya, Ya. konstitusional. Tetapi dalam prakteknya melalui aturan-aturan baru. Apa saja yang konteksnya dalam konteks kehidupan di masyarakat daerah itu? Nah, yang kedua nih, tadi saya bilang ada transisi keternegaraan. Kedua juga ditunjang oleh gaya ya. Ini langgam politik yang berbeda. Ada istilah ini birokrasi komando. Mungkin karena dibesarkan dalam tradisi militer, harus serba cepat. Akhirnya apa? Yang hilang adalah ada istilah teknokratisme pemerintahan. MBG itu nggak ada pilot project. KDMP juga nggak ada pilot project. Ini yang hilang adalah evidence-based policy. Kalau bicara kebijakan publik. Kenapa perlu ada MBG? Buat siapa? Kan nggak ditakar dulu, diukur dulu. Jebret aja. Di udag-udag target gitu. Harus 20 juta, harus 70 juta kan targetnya. Target penerimanya. Mau keracunan, mau apa pokoknya. Termasuk juga koperasi. Tapi akhirnya langgam ini membabi buta. Brutal. Brutal mengoreksi ya. Mengoreksi tadi secara pelan-pelan praktik ketatanegaraan. Contoh MBG. Di mana penghormatan terhadap otonomi daerah. Nggak ada. Tidak ada pelibatan kepala daerah. Daerah tidak terlibat. Tidak. Makanya kan warga hanya jadi penerima. Syukur-syukur jadi penerima manfaat. Kalau keracunan, yang babak belur juga daerah. Yang dikoreksi daerah. Termasuk juga koperasi. Koperasi merah putih. Bayangkan, koperasi merah putih itu ada 3 undang-undang yang dilampaui, dilanggar lah. 1, undang-undang pemerintahan daerah. 2, undang-undang desa. Menang hese capek undang-undang desa itu kan. Ya. Tadi udah jelas, otonomi daerah dilanggar, otonomi desa juga dirabut. Di APBN dibunyikan tetap ada dana desa. Tapi uangnya nggak pernah ke desa. Ini tahun kedua. Angkanya ada. Desa harus mencatat angka itu. Angkanya ada. Angkanya ada. Di Menteri Keuangan, di Menteri Desa. Tapi kan uangnya Nggak masuk ke kas nggak desa. masuk. Coba. Kan asas rekognisi di Undang-Undang Desa jadi nggak ada. Otonomi desa udah jelas. Ini yang sedang praktek ketatanegaraan yang sedang dituliskan. Mengoreksi praktek ketatanegaraan 10 tahun terakhir. Pelan-pelan. Nggak perlu undang-undang. Lewat Inpres. Sekarang udah bukan pelan-pelan lagi, Bos. Nah iya, makanya maksud pelan-pelan itu. Ini udah Tanpa wacana babi bu, udah laksanakan saja. Ini yang disebut birokrasi komando itu. Jadi pemerintahan dengan gaya militeristik dan lain harus serba cepat, tanpa kajian segala macam. Laksanakan saja. Tapi Orde Baru juga nggak gini kan? Kayaknya jauh. Kita kenal mafia Berkeley segala macam. Sekarang siapa Dulu penasehatnya? kan teknokratis gitu. Teknokratis banget kan, sehingga dipuji kan. Sekarang siapa? Nggak ada yang mikir. KSP juga nggak mikir. Sekarang berarti Orde Baru ya, bukan ordenya Orde Baru, Orde Prabowo namanya. Orde Prabowo. Di mana segala sesuatu berubah sesuai dengan komando dia. Ya, ini yang mengkhawatirkan. Jadi makanya tadi di prolog dikatakan mungkin ini kita sedang dalam tahap
anomali hukum, khususnya anomali hukum ketatanegaraan. Kita sedang menyaksikan praktek-praktek uncommon yang tidak lazim. Tadi misalkan, kan di desa tuh tahu ya, mekanisme musdes gimana, mekanisme penganggaran dana desa gimana. Tiba-tiba jadi melongo gitu, diubah tanpa tahu. Mereka tiba-tiba melihat ada gedung koperasi, besok lusa ada minyak goreng di dalamnya, besok lusa ada pengurus, besok lusa juga ada utang numpuk. Di awal nggak diajak cerita. Padahal 10 tahun kita sudah praktek itu. Transparansi dan lain, tiba-tiba hilang. Kan tidak lazim itu. Mengubah dalam seketika. Seolah yang kemarin itu salah. Semuanya salah. Semuanya salah. Nah ini yang Praktek musyawarah itu salah. dianggap salah, bisa dianggap salah. Ini kan luar biasa gitu. Mengubah sesuatu tanpa aturan. Nggak ada aturan sama sekali untuk konteks. Termasuk di MBG. Kan diminta soal minimal perpres tentang tata kelola MBG. Nggak turun sampai sekarang. Terus dasar pelaksanaannya apa sekarang? Inpres semua. KDMP juga inpres. Ada inpres 9, ada inpres 17, 2025. Inpres pembentukan koperasinya 9. Inpres 17 tentang percepatan pembangunan gerai dan pengisian barang koperasi. Inpres itu bukan norma, tidak masuk urutan perundang-undangan. Itu instruksi biasa yang dituliskan. Tidak punya dasar hukum. Lisan presiden dituliskan jadi perintah. Seperti di barak gitu loh. Tapi kan jadi hukum di kita. Seolah benar. Melabrak perpres pengadaan. Tadi undang-undang pemerintah daerah sudah jelas. Undang-undang desa sudah jelas dilabrak. Salah betul itu. Salah gede. Oke, saya mau nanya nih. Masyarakat tuh bertanya, kita urut aja. Masyarakat tuh bertanya-tanya di desa itu. Gitu. Kenapa pembangunan KDMP itu tidak transparan? Karena masyarakat kan sudah terbiasa dengan transparansi. Ketika mereka 10 tahun menerima dana desa itu kan, walaupun anggaran cuma 7 juta, 5 juta, mereka pasti pasang plang setidaknya. Kenapa dalam konteks pembangunan desa, ini pertanyaan publik, ini tidak transparan? Saya duga penyebabnya adalah karena tadi birokrasi komando yang serba ingin instan, cepat selesai. Inpres 9 2025 itu mempercepat pembentukan lembaga koperasinya. 80.000 Juli itu kan dikukuhkan semua se-Indonesia. Lewat Inpres per September Oktober itu ada pembangunannya. Karena dikejar target, akhirnya ya dilampaui semua. Di Inpres itu udah jelas pembagian tugasnya. Salah satunya adalah mekanisme harus ada regulasi pengadaan khusus untuk pengadaan barang jasa untuk KDMP. Itu ditugaskan ke LKPP. LKPP mengeluarkan aturan kan? Sampai hari ini tidak ada. Jadi mekanisme pengadaan barang jasa KDMP itu nggak ada hukumnya. Mekanisme pembangunan gerai itu Semua. nggak pakai hukum? Semua. Modalnya hanya Inpres yang menugaskan kepada PT Agrinas ya untuk segera membangun gerai dan nanti ngisi barangnya. Sudah Aturan bagaimana pembangunan gerai? Nggak ada. PT Agrinas karena dulu di dalamnya ada anak usaha yang dikonstruksi, bikin DED, desain segala macam. Dan DED itu kan tidak ada yang pernah tahu. Karena ada Kementerian PU mengeluarkan. Nah, standar. ini juga bukan. Ini Agrinas sendiri di bawah Danantara kan. Ya, saya pernah lihat ada peraturan Menteri PU ya, itu tentang KMP itu. Bangunan detailnya, ininya detail banget itu, desain dan sebagainya. Itu yang standarnya. Tapi yang dipakai adalah yang dari PT Agrinas. Oke. Jadi begini,
birokrasi komando dan koordinasi yang payah. Bahkan bukan koordinasi lagi, ini rebutan panggung politik. Kalau urusan desa kan ada Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Desa, ada Menteri Koperasi. Nah, untuk pembangunan dan lain-lain ini di bawah komando Menteri Koperasi. Menteri Desanya nonton aja. Menteri Dalam Negeri hanya memerintahkan, menghimbau kepada pemerintah daerah untuk fasilitasi aset desa yang bisa digunakan untuk pembangunan gedung. Provinsi nonton. Nonton aja, dilapori Kabupaten saja. kota nonton. Dilapori saja. Tidak memiliki kewenangan apa-apa. Tidak kan? ada sama sekali. Jadi ditugaskan pemerintah daerah itu harus mencantumkan di RKPD-nya, kalau dituruti nih, di RKPD-nya bahwa pembangunan koperasi menjadi bagian dari program pemerintah daerah. Dan jika diperlukan, duka fasilitasi anggaran. Pemda ngeluarin duit. Harusnya, kalau baca impres itu. Untuk fasilitasi itu. Termasuk ke desa kan. Desa itu di dana desa harus dari prioritas yang sesuai Permendes itu salah satunya adalah fasilitasi untuk KDMP itu. Nah, duitnya juga belum menerima. Nggak tahu bangunan gedung berapa miliar segala macam. Harus fasilitasi apanya? Menyediakan lahan secara terpaksa ya diada-adakan. Tapi hal yang lain kan buta. Nah, ini yang tidak lazim yang sedang dituliskan, praktek-praktek ini. Mengubah praktek yang baik kemarin. Ya, transparansi di desa dan lain-lain. Masalah besar ini. Oke. Apakah dari sisi impres tentang KDMP itu memang disebutkan bahwa ini mekanismenya karena buru-buru gitu ya. Karena ini dikejar target selama 3 bulan, 4 bulan kan ya. Tahun 2 Maret, April ya, tahun ini itu harus selesai sekian puluh ribu. Jadi adakah ada instruksi spesifik di sana dari Presiden itu? Ya tunjuk langsung saja. Ada di impres itu menugaskan ke PT Agrinas dapat ya untuk sisi pengadaannya dapat melakukan penunjukan. Tapi di atasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu pengadaan barang jasa yang ditugaskan kepada LKPP. Ya kan ini aneh kan kalau penunjukan di angka 1,6 sampai 1,6, 1,3 gaib lah angkanya beda-beda. Tadu ya kita bahas yang gaib itu. Nah, ini kan aneh. Ini kan di angka lebih dari 200 juta. Yang biasa itu kan mesti ada pitching ya. Iya. Memastikan kredibilitas perusahaannya. Lalu membuka ruang keadilan masyarakat untuk berpartisipasi kan. Iya. Para pengusaha terlibat. Lalu mencegah korupsi gitu kan. Persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat dan lain sebagainya. Ini prinsip-prinsip pengadaan ini kan berarti banyak yang ditabrak dong kalau begitu. Pokoknya prinsip, etika, juga tata kelola pengadaan tidak ada. Bukan tidak dipakai, tidak ada. Oke, PT Agrinas boleh menunjuk. Boleh menunjuk, dapat menunjuk. Dapat menunjuk. Dapat menunjuk. Tapi harus sesuai dengan perundang-undangnya. Peraturan perundang-undangan. Kalau begitu peraturan balik perundangan yang ditugaskan kepada LKPP yang harus bikin. Ya berarti undang-undang yang dipakai undang-undang pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau pakai yang ada juga tidak pas. Pakai Perpres 21 misalkan atau yang terakhir tetap tidak pas. Kenapa? Sebab begini. Ini harus clear dulu. Misalkan dari perspektif keuangan. Ini uang desa atau uang siapa? Kalau uang desa berarti ya mekanisme yang berlaku adalah aturan yang berlaku di desa seperti kemarin. Ada aturan LKPP tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Kalau uang Pemda? Kalau uang Pemda, PBJ yang berlaku di pemerintahan. Agrinas itu kan BUMN. Harusnya yang berlaku di BUMN. Tapi kan tidak begitu juga. Agrinas ini posisinya apa? Ditugasi itu apakah penugasan seperti apa sehingga mengelola dana desa gitu? Atau membangun KDMP itu. Nggak jelas juga. Jadi karena si pelakunya, aktornya tidak jelas, aturan yang mau diterapkan juga tidak jelas.
Makanya tadi betul Inpres itu memerintahkan ke LKPP bikin dong aturan khusus. Ini memang lex spesialis, harusnya harus ada khusus. Tapi sampai sekarang Sampai hari ini LKPP tidak ada. Babad aja. Jadi entah Oke. dengan mekanisme apa yang bangunan yang sudah terbangun selesai itu. Belum selesai sempurna yang Oke. 2025 itu. Dari sisi ini nggak ada mekanisme dan lain sebagainya. Sangat mungkin dong di sini ada ya tadi persaingan usaha yang tidak sehat gitu ya. Bukan sangat mungkin karena Nah, memang itu sudah terjadi. arenanya tertutup gitu. Kita tidak tahu sejauh mana, tapi dugaan itu kan akal sehat saja. Masa nggak? Oh, yang terbuka saja, yang pakai aturan bisa diselundupi, ini kan bebas. Makanya tadi kalau anomali kayaknya kita nggak perlu deh pakai kacamata normal. Ini abnormal. Kan we antep gitu. Kumaha urang we akhirnya mah. Tapi kan nggak gitu juga. Kita ada di republik loh, ngaku negara hukum. Bahkan di desa itu udah dipraktekkan. Tiba-tiba ada bangunan di atas kuburan, di atas lapang bola. Ini siapa yang bangun? Kontraktornya dari kota, pegawainya, Ada posyandu pemborongnya dari kota, posyandu diurug, diruntuhkan. Kan gila. ruang kelas sekolah. Ini gila gitu. Itu dari sisi ini tidak jelas ya. Dari sisi pengadaan, nggak ada transparansinya. Berarti ini pakai kacamata yang tidak normal aja. Ini yang menentukan si A, si B dapat pekerjaan itu siapa? Secara normatif kan harusnya Agrinas. Tapi Agrinas itu tangannya kita di mana sih? Kantornya di mana? Oke. Kita sering lihat PTWK gitu ya, kalau sesama BUMN, sering kan, HK. Dia ada pelangnya nggak di Kabupaten Tasik kan ada 351 desa tuh. Masa nggak ada kantor perwakilan? Agrinas itu yang saya tahu mah minyak kita ya dulu tuh. Nah kan ngurusnya kan yang pangan itu awalnya. Bukan ngurus bangunan. Cuma kebetulan ada salah satu anak perusahaan yang pernah ikut ke konstruksi yang gagal itu. Ya kan nggak kedengaran juga kan itu Enggak. perusahaan sehat atau tidak sehat. Enggak Direkturnya kan mundur kemarin kan ya sebelum ada uang. Ya. Pas ada uang balik lagi. Jadi yang menentukan sekarang si A membangun dan ini kalau tidak ada mekanisme, oh ini siapa dong kalau begitu? Ya semau gue Agrinas. Oke, Agrinas nyuruhnya ke siapa gitu? Ke siapa juga. Kita nggak tahu. Mungkin nanti pas nanti jadi masalah kita bakal tahu kontraktornya siapa. Kasihan aja kontraktornya. Bagi saya gitu. Sekarang aja tenang, ada yang backing segala macam. Esok lusa tuh dibongkar semua itu. Iya kalau dibongkar misalkan ya, kan ini kan beda-beda ya. Kalau di besaran dana ya, ada yang bilang 1,6. Tadi bilang di LKPP. Di LPSE Menkop itu sampai 2,65 kan. Satu bangunan 2,65. 2,65. Berarti bukan 3 miliar lagi per desa dong kalau ya, iya makanya. Beda-beda memang. Dan ini disebut beda-beda itu kan kita hanya jadinya menduga-duga nih. Ya ini. Tapi yang beredar misalkan di Kecamatan Salawu nih yang sedang 6 desa nih. Cenah 1,3, Cenah 1,6. Kan kepala desa juga nggak tahu berapa sih. Padahal itu duit dia gitu. Maksud duit dia itu duit desa. Ya, yang sekarang dikuasai oleh Menteri Keuangan. Dan esok lusa yang harus bayar gitu. Ya kan itu hutang mereka kan. Ya? Hutang jadi hutang untuk 5 tahun ke depan. Ini parah ini. Ini jadi laboratorium hukum, laboratorium kebijakan publik yang menarik untuk dipelajari. Sekaligus greget aja. Greget ini. Republik ini ya sedang apa gitu. Membangun bangunan di tengah hutan, karena di tengah hutan tuh di Salawu tuh jauh kemana-mana gitu, sahan rek balanya lagi kadinya kudu kaleuweung. Di kota saya ada di Tajur itu masuk ke gang, nyempil ya. Tapi kalau di BUMN juga kan BUMD kan pernah jadi direktur. Kan ada aturan main kan dalam konteks pengadaan itu. Makanya gini kan, PT Agrinas itu
dalam konteks pembangunan koperasi sebetulnya apa? Diposisikan apa? Berbekal impres itu sebetulnya apa? Itu. Apakah sebagai pemborong utama karena BUMN seperti Jasa Marga bangun jalan, Utama Karya dan lain. Kemudian mensubkontrakkan. Kemudian nanti asetnya diserah terimakan ke desa, dari desa diserah terimakan ke koperasi. Kan ini belum jelas area ini. Makanya pembagian tugas kewenangannya juga nggak jelas. Nah, regulasinya juga nggak ada. Sekarang kan main ditunjuk, siapa yang ditunjuk juga kita nggak tahu. Desa juga tidak tahu. Dia kontrak dengan siapa? Agrinas itu yang mana? Ya aku pengusaha bangun KDMP itu kontraknya dengan siapa itu? Kalau ditanya kontraknya, dia pasti pegang kontrak nggak? Jadi kontraknya itu ngeri nih. Bukan kontrak, jadi kontraknya itu, nah nih mekanisme aneh juga. Kontraknya itu nasional sifatnya. PT Agrinas dengan Menkop. Menkop mewakili seluruh desa. Itu mekanisme utamanya. Jadi setelah itu, berdasarkan kontrak itu, Agrinas nunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembangunan. Oh, desa ada coret-coretan? Nggak ada, nggak punya. Nggak akan dengan punya. Menkop maksudnya? Nggak ada. Menyerahkan seluruh proses. Makanya tadi yang disebut anomali ketatanegaraan baru ini. Kewenangan dari mana coba? Setahu saya SKP 3 Menteri itu Mendagri, Mendes, sama Koperasi diserahkan kewenangannya ke Menkop. Menkop bikin kontrak dengan PT Agrinas mewakili seluruh desa, seluruh kepala desa yang ada di Indonesia. Si Menkop ini? Si Menkop ini. Atas nama desa? Atas nama desa. Nah ini yang keajaiban baru di Indonesia. Jadi undang-undang desa yang susah payah dibuat itu dan juga kita mempraktekkan secepat kilat berubah. Hanya dengan impres? Impres, berbekal impres, lalu ditindaklanjuti dengan kontrak-kontrak ajaib. Kalau si pengusaha nggak ada keterjaminan dong kalau misalnya? Nggak ada. Kalau aku misalkan bantu jadi kontraktor nih, ambil proyek KDMP lah, minta ke temen gitu ya. Karena ada jaringannya ternyata ya. Terus bangun misalkan, kan tidak ada keterjaminan aku dibayar juga kan pekerjaan. Ini banyak resiko hukum dari aspek perencanaan. Sebetulnya siapa si pemilik program ini atau proyek ini? Desa? Di desa dicantumkan nggak di RKP desa? Nggak ada. Nggak ada. Anggarannya ada di desa? Nggak ada. Nggak ada. Oke, di Agrinas ada nggak? Nggak ada. Nggak ada di Agrinas. Jadi di mana ini direncanakannya? Tuh resiko dari aspek hukum perencanaan. Di anggaran lebih jelas. Duitnya kan di pusat. Agrinas itu minjem dulu kan kepada Himbara, nanti udah beres, punya hak tagih ke Menteri Keuangan. Ini udah beres. Beres itu bangunan gedung, termasuk di barangan segala macam, termasuk yang pick up itu baru nagih. Mobil India. Jadi nanti Menteri Keuangan, nih desa, kamu udah dibangunin gedung, dikasih mobil, dikasih barang, ayo silahkan kelola oleh koperasi, nanti bayar ya utangnya ke Himbara lewat dana desa. Dengan bunga 7%, 6%. Normal ya, bunga 180 gitu. juta Jadi, tuh aku. makanya resiko hukum nih bagi siapa? Sekarang jadi bagi pelaku utama si kontraktor. Dia apa nggak ngaca gitu, nggak aneh kalau yang terbiasa ikut di pengadaan barang jasa ya pasti aneh lah. Nah kalau aneh kenapa nggak ngitung risiko itu, nggak mitigasi gitu. Sekarang aman, terlindungi, tapi kan bukan terlindungi secara administratif, secara hukum. Besok kalau diaudit, kalau audit itu kan kacamata yang berlaku, tadi saya bilang tidak ada aturan yang dipakai. Kembali ke aturan umum pengadaan barang jasa yang pemerintah yang normal sebelum ada peraturan pengadaan barang jasa yang spesifik yang dibuat LKPP itu. Berarti kalau misalkan ada audit yang KDMP sekarang yang 2025, 2026 itu pakai pengadaan barang jasa pemerintah dong. Wah, itu kan bahaya itu. Ya kan harus milih hukum. Kalau tidak ada hukum ada yang dipakai. Lalu hukum tak bisa berlaku surut ya?
Nanti Bukan ada ber- aturan bukan misalkan berlaku untuk surut. membenarkan. Karena tempus deliktinya kira-kira. Waktu pembangunan 2025 yang berlaku 2025 apa? Yang 2026 apa? Sebelum yang terbit LKPP sebagai lex spesialis. Yang ada aja yang dipakai. Kan ini nggak dipakai. Mekanisme juksungnya itu nggak dipakai. Jadi nanti yang ditunjuk itu atas dasar apa? Kena itu. Nggak perlu ada kerugian atau apa. Secara formal sudah perbuatan melawan hukum. Seluruh praktek. Iya. Dan dia kan nggak jelas. Saya yakin nih sampai sekarang dia nggak bekang SPK dari PT Agrinas. Tanya semua kontraktor. Apa ia megang kontraknya sampai SPK-nya? Sampai nanti mungkin surat permintaan invoice-nya kemana? Ini masih diam-diam aja mungkin. Sebagian yang sudah selesai 2025. Bahkan ada yang mangkrak karena belum dibayar. Karena mekanismenya belum jelas. Bagi yang 2025, apa iya di carry over ke 2026? Kan enggak juga. Belum. Ada katanya dibayar duluan, duit duluan. Saya rada aneh juga itu dengerin. Ya iya, makanya katanya dibayar lewat satu institusi. Dibayar Ya. cash katanya. Lalu bangun kan enak katanya, jadi nggak modal. Emang kayak gitu edannya? Kan kayak aneh itu. Kalau iya itu sampai terjadi kan makin aneh. Banyak kan yang risikonya banyak. Risiko hukum keuangan negara. Oke, tadi risiko apa saja itu? Risiko perencanaan, risiko pelaksanaan. Kedua masuk ke risiko pelaksanaan. Ada izin nggak? Oke. Saya yakin nggak ada izinnya itu. Dalam konteks tanah. Izin satu. Nah, dalam konteks aset desa. Aset. Bagaimana? Izin apa itu? Risiko apa tadi? Izin itu untuk PBG-nya. Oke, PBG ya. Kemudian ya termasuk di dalamnya kan ada tata ruang dan lain-lain. Ini pasti nggak ada ini. Karena nggak jelas siapa yang ngurus ini siapa. Kan yang ngurus yang harus punya aset desa. Kan desa nggak ngurusin. Ini nabrak juga nih. Nabrak. Kedua, mekanisme pengalihan aset desa. Lewat musdes nggak. Kan Karena harus ada izin gubernur juga kan? Itu aset desa Ya. maksudnya. Jadi tidak serta-merta ketika itu jadi KDMP, jadi milik aset koperasi gitu. Nggak bisa. Karena kan seharusnya itu aset koperasi dong. Aset koperasi. Koperasi itu harus diperlakukan layaknya BUMN, BUMD. Institusi ya sendiri. Nanti ya. kekayaannya kan terpisah dari kekayaan desa. Harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Makanya harus di-set dari sekarang. Di-set itu, makanya tadi pengalihan aset desa itu pakai mekanisme musdes nggak? Kalau misalkan itu lahan, ada bangunan di atasnya, penghapusannya gimana? Tadi ada posyandu, ya, ada gedung sekolah, ada kuburan, gimana mekanisme? Termasuk lapang bola yang ada berubah. lapang bola. Bagaimana mekanisme penghapusan asetnya? Ditulis, dicatat nggak? Bahkan diganti nggak nanti? Terus ada izin gubernur nggak? Ya karena itu kan tercatat aset pemerintah kan hari ini. Iya, kan esok lusa kan diserahkan ke koperasi. Koperasi kan pengurusnya sudah ada. Tahu nggak bahwa di kemudian hari dia bakal nerima bangunan itu, aset desa itu. Kalau bicara administratif kan lebih pelik. Aset desa tuh aya susuratanana tuh sabaraha nilainya gitu. Termasuk tadi yang dirungkadkeun, diganti, yang dihapus bukukannya berapa. Maka ini berpotensi konflik. Semua bakal kena resiko hukum ini. Dipermasalahkan. Desa juga. Sekarang desa mungkin nggak ada yang calangap gitu, nanyakan, mempertanyakan. Besok lusa kan kalau didesak ditanyakan oleh pemerintah, oleh masyarakatnya, di musdesnya, kamanakeun bangunan, mana gantina, dihapus bukukan apa enggak? Bakal jadi masalah gede ini. Lagi nilainya jadi nggak ada gitu. Bisa digugat dong. Bisa digugat. Sekarang juga bisa digugat. Bisa. Siapa nu digugatnya itu? Gugat desa gitu ya. Desa lepas tangan kan sekarang. Pura-pura tidak tahu lah karena enek juga mungkin dilangkahi. Enek. Mereka bilang enek gitu.
takut juga gitu, ada perasaan takut. Makanya the weapon of the weak gitu. Senjata orang lemah itu bukan ngomong, diam menggerutu, menggunjing sesama diabdesi dan lain-lain. Itu perlawanan yang paling murah. Bahaya itu. Keun we antep nonton we. Mun aya masalah mah serenkeun we. Kan ini sekarang udah begitu. Itu potensi konflik di kemudian hari itu. Oke, risiko apa lagi? Nah, karena tadi langgam politiknya tanpa teknokratisme, koperasi ini untuk apa sih? Secara prinsip, secara filosofi udah keluar dari Undang-Undang 2592. Apa yang keluar? Secara prinsipal kan harus dibentuk oleh anggota. Anggotanya mana? Kemarin waktu 2025 rusuhan pembentukan pengurus, ada nggak anggotanya? Dari anggota untuk anggota. Itu udah secara prinsip udah menyalahi prinsip. Koperasi itu dibentuk berdasarkan Musdesus. Itu mekanisme administratif di desa kan. Sesuai Permendes. Tapi sesuai undang-undang filosofi, undang-undang koperasi secara filosofisnya kan harus berangkat dari bawah. Anggota. Ada RAT. Bukan RAT yang dibakukan diformalkan lewat Musdesus itu. Karena untuk mencairkan dana desa. Untuk itu. Bukan untuk bangun koperasi. Untuk ngejar target 80.000 koperasi ada. Jadi ini tanpa teknokratis. Dibutuhkan apa enggak sih koperasi sekarang? Kalau iya dibutuhkan, koperasi seperti apa? Di daerah mana, di desa mana dibutuhkan? Di mana yang sukses? Jadi evidence base-nya nggak ada. Atau kalau tidak ada evidence base, pilot project atuh nyobaan ulah WKKB gitu. Da kan Prabowo 5 tahun ieu. Sugan 1 tahun 10 sakabupaten, kan nggak ada. Di mana yang berhasil? Nggak ada koperasi yang berhasil. Nah, makanya ini jadi kanibal. KDMP ini jadi kanibal. Sebab apa? Koperasi bisa didirikan dari nol kalau itu tidak ada sama sekali. Atau menghidupkan yang ada. Misalkan di desa, di kecamatan ada koperasi dihidupkan. Kan nggak juga itu. Rata-rata nggak baru semua. Atau yang sudah ada, yang sudah besar, dimerahkan KDMP. Akhirnya semua berangkat dari nol semua. Yang sudah ada bagus segala macam. Seolah tidak ada produk Prabowo semua. Yang BUMDes-nya udah jalan juga. Nah itu udah. Saya kan termasuk pelaku di PNPM dan lain, tahu persis lah. Sekarang tiba-tiba ada koperasi yang kemarin gimana? Wong asetnya juga masih miliaran tuh di kabupaten, puluhan miliar. Tiba-tiba hilang anginnya oleh koperasi. Ini merusak sebenarnya, merusak tatanan. Kemudian risiko dari aspek bisnis. Saya bukan ekonom, tapi menurut Celios kan bakal mematikan warung-warung yang kita. Ya perangnya kan dengan Indomaret, dengan Alfamart. Ingin narasinya. Tapi kan nanti yang dimakan siapa? Masyarakat lah. Ya, masyarakat. Meskipun daya resiliennya tinggi masyarakat, ya dianyukan. Koperasinya koperasinya. Paling begitu. Lihat aja. Makanya risiko gagalnya sangat tinggi. Bukan meragukan karena tidak ada yang layak diuji. Secara dokumen mana dokumen? Bahkan yang baru diresmikan oleh presiden besoknya kan dicopot gitu. Bangkrut. Karena drama semua gitu. Barang di dropping semua oleh Agrinas. Jadi pengurus koperasi itu ya nonton aja jadi pegawai. Oh, barang-barang tuh di dropping kan tugasnya udah di impres itu. Pembangunan, gerai, pengisian barang. Karena Agrinas kan tadi lewat program ketahanan pangan semua lewat tadi minyak kita dan lain-lain PT Agrinas semua. Jadi nanti di dropping. Maka kan pesan mobil sendiri demi kebutuhan Agrinas, bukan demi kebutuhan koperasi. Besok lusa mekanisme seperti itu. Bukan dibayangkan dari desa dikumpulin oleh anggotanya dijual di gerai koperasi, enggak gitu.
barangnya udah ada di dropping. Jadi nanti tiba-tiba punya apa? KDMP mat itu 80.000 se-Indonesia. Ujug-ujug. Agrinas itu. Agrinas bangun retail untuk Iya. bersaing dengan Indomaret dan Alfamart. Nah, gitu paling narasinya seperti itu. Narasi yang pasnya begitu dong. kalau Begitu. gitu. Bukan Bukan. koperasi desa. Bukan koperasi desa Bagi untuk ada merah putih. Kalau Celios bilang kan kopras desa sih. Bukan koperasi desa kan. Kopras desa. Bukan koperasi desa. Karena tapi memang memeras memeras. Dana desa kan habis semua. 5 tahun. Itu resiko. Resiko gagal. Resiko gagalnya besar. Jadi dari awal di perencanaan, di pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pengurusan, ya resiko bisnisnya karena tidak ada kelayakan bisnis. Dicap gagal, mencadu gagal ya mau gitu. Cadu. Kudu gagal, Pak. Kudu. Ya, nggak ada yang menyambut juga kan. Siapa yang antusias? Jadi masyarakat kita sudah daya tahan, tingkat kesabaran yang tinggi. Kalau dalam demokrasi, kesabaran yang tinggi itu menerima, seolah-olah menerima aturan, regulasi dari pemerintah. Sok we lah, kumaha bapa we, kumadinya we, dilaksanakan, ya dituruti. Tapi diam-diam kan, karena tidak ada antusiasme, keikutsertaan, engage, terlibat, akhirnya udah. Menggerutu, bikin Nanti juga desas-desus. Tadi pagi saya telepon kepala desa. Emang paling 5 tahun. Keun we lah tuturkeun we nama. Nanti juga selesai. Keun bangunan madam ari selama teruntuh mangke dipake ieu. Kan cuma segitu. Iya. Jadi nuturkeun ke hayang. Selesai. Itu sangat tawakal. Dalam berdemokrasi, berpemerintahan di kita tuh. Apatisme dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Daripada konflik, ribut ya, mempertanyakan tadi anggaran, kenapa nggak ada plang, bahkan ribut kepala desa harus memperkeras tanah dulu, bikin groundbreaking, ngeluarin biaya sendiri, harus gali air, nyediain sumur untuk nanti, padahal awalnya untuk ngaduk dan lain-lain. Kontraktornya kan nggak mau, harus pengen harus ada dulu. Yang udah jadi itu listriknya juga mahal loh. Iya. Teman saya yang instalator listrik tuh bilang ini sekitar 6 jutaan sebulan. Karena di atas? Karena standarnya. Iya. Terus ada nggak model kayak di pelosok gitu dayanya sebesar itu? Ya kan secara teknis gangguan itu, nyedot yang lain. Satu saluran. Yang penting kalau manfaat gitu maksudnya. Iya. Beban juga kan. Bebannya kan beban operasionalnya segitu kan. 2 kali UMR tuh. Oke. Saya nggak tahu juga ya karena ya tanpa partisipasi apapun lah bakal hancur semuanya juga. Karena apa? Karena kan ya harus sesuai dengan kebutuhan mereka dong membangun itu. Sekarang koperasi kan kayak Indomaret saja kan sama Alfamart seragam semua. Gitu. Saya sepakat tadi narasinya ini Agrinas sedang bikin gerai bersaing dengan Indomaret dan Alfamart di seluruh Indonesia. Gitu ya. Dilabeli Koperasi Desa Merah Putih. Dilabeli Koperasi Desa Merah Putih yang seakan-akan untuk masyarakat desa. Padahal prakteknya mereka yang sedang berbisnis. Ya, betul. Kan begitu kan? Sedang berbisnis. Nah, apalagi itu diperkuat oleh pernyataan Direktur Agrinas terakhir bahwa selama 2 tahun, nih katanya dia, si koperasi ini akan dikelola dulu sama mereka. Setelah 2 tahun baru diserahkan ke desa. Dalam manajemen. Manajemen. Kayak waralaba gitu kan. Iya. Pendampingan manajemen. Jadi benar-benar bikin Indomaret ini. Harus semahal 3 miliar. Mending beli waralaba kan. Kenapa nggak bikin Indomaret saja gitu? Itu makanya tadi saya bilang
secara filosofis melanggar. Kemudian nanti secara praktek makin jauh dari misi koperasi. Misi koperasi itu kan bukan tidak boleh untung. Tapi kan mereka dalam konteks mungkin romantis ya. Tapi kan begini kan di negara-negara Skandinavia historinya begitu. Makanya mereka bisa hidup kan karena antusiasme, kepemilikan, keterlibatan gitu anggotanya. Kalau sekarang serba top down, komando, ya 2 tahun insya Allah 2 tahun jalan karena masih dalam komando. Setelah itu karena logika 2 tahun pendampingan iya, karena duitnya masih ada kan. Tahun ketiga sudah mulai nyicil, bayar utang. Pasti tahun keempat juga selesai gitu, tutup buku itu. Tahun kelima tutup, ganti rejim. Atau 2 tahun waktu diserahin udah nggak ada apa-apa ke desa. Bisa jadi, kecuali apa ya, ngegiring barang gitu, ngedropping dengan pura-pura pendampingan manajemen masih sih. Tapi kan hutang kan jadi satu manajemen dengan simpan pinjam kan nanti. Jadi satu keuangan, satu akuntansi. Asa bakal apa belit itu. Kusut ya. Kusut gitu. Ngurus dana desa yang seterbuka itu aja, ya. Dan orang desa nggak bakalan berpikir serumit kita sekarang ya. Iya. Mereka simpel aja. Ya, simpel karena mereka udah lihat kusut jangan salah saya aja gitu. Kekhawatiran saya sih tadi dibalik ketawakalan masyarakat itu diam-diam juga ikut ancrup gitu, terlibat mengerus. Contoh dengan tidak ada itikat baik jadi peminjam. Kan yang banyaknya gitu, hibah, dana yang dianggap hibah gitu. Esok kalau simpan pinjam kan begitu juga. Siapa yang mau dagih? Duit pamer ya, duit kamu nggak merasa bayar pajak dan lain-lain. Daripada daripada kubatur, kan lebih. Oke. Secara aturan sekarang, ini aturan bahwa koperasi ini hutang desa, gitu. Hutang kepala desa atau hutang ketua koperasi? Hutang koperasi. Nah ini juga resiko. Sekarang resiko di pembangunan ya. Tadi resiko izin di perencanaan dan lain. Sekarang masuk ke pengelolaan. Resiko hukumnya lebih besar ya di pengurus. Jadi pengurus koperasi ini memiliki risiko lebih besar. Risiko lebih besar karena kan jadi tanggung jawab pengurus. Jadi hutang itu bukan hutang kepala desa. Bukan hutang desa, bukan hutang kepala desa. Jadi hutang koperasi. Kalau hutang koperasi siapa ya di pengurus. Seperti sama BUMN, BUMD kan pucuk pimpinannya, direksinya. Ini juga sama. Nah sekarang tiba-tiba misalkan gini, apa ia sanggup menerima resiko administratif aja dulu dari aset yang diterima nih bangunan. Bahkan kan dengan barangnya tuh. Besok itu ketika serah terima, Agrinas udah ngirim dengan barangnya. Mau nggak? Dia nggak tahu harganya ini barang datang dari mana, harganya berapa. Meskipun saya yakin sudah ada juknis harus dijual berapa. Kalau esok lusa gimana? Kalau nggak laku atau kalau buruk itu barang, ada minyak goreng pecah, ada aqua atau minuman bocor, ada bumbu busuk ketika diterima, mau gimana? Kan bagian dari pengelolaan keuangan koperasi. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pengurus. Ini resiko pengurus. Sehutang-hutangnya. Dia sudah terbebani 180 juta. Dari awal sudah. Mau nggak nerima nih? Kan bukan nerima manisnya aja nih. Nerima aset. Aset itu kan ada aset yang. Apalagi ini dipaksa, digenjot untuk berhasil gitu kan. Iya. Ini belum mikir yang lebih ruwet simpan pinjam ya. Yang ngurus barang aja, jual beli barang koperasi itu. Tiba-tiba nerima bangunan plus barangnya, suruh jual aja tanpa tahu gimana. Terus kan tadi resiko teknis ya busuk, kadaluarsa dan lain-lain.
Karena ini hutang koperasi dan milik koperasi, bisa dong koperasi jual itu koperasi. Jual apa? Jual pengelolaan, jual Jual aset. jual aset. Karena sudah jadi kekayaan terpisah, bisa. Nah, seizin kepala desa lagi. Oh, ini mirip KUD dulu ya. Iya. Kan pengurusnya yang kena. Mau nggak pengurus? Banyak pengurus yang bermasalah tuh. Ya. Kalau nggak direcoki pengurusnya karena tidak punya etikat baik ya. Kalau yang punya etikat baik tapi tidak tahu apa-apa gitu. Atau ada yang sangat tahu, terampil tapi juga kan mekanisme di desa tuh kayak negara kecil kan. Nganyuk. Ya. Ya. Diinjem heula lah. Diinjem heula. Kan BUMDes tuh kan kemarin gitu. Iya. Duitnya diinjem heula saware atau barangnya diinjem heula nganyuk kan. Kan banyak kan nu jualan ATK segala macam, bahkan nu jualan rokok. Esok lusa juga apa iya tidak akan begitu? Sama bakal sama. Makanya dibutuhin nggak sih sebetulnya? Ribu-ribu ngurus nu kitu. Buang-buang uang. Iya, buang-buang ini jelas buang-buang uang. Kalaupun iya, saya sih kepikiran kalau iya dipaksakan harus ada koperasi, kenapa nggak mikir aja satu kecamatan satu gitu? Yang gede sekali, grosiran. Kan kita lihat tuh kalau ke Sukaraja tuh, yang grosiran gede kan, di Cikat Thomas kan. Itu kan melayani beberapa kecamatan kan, cukup satu aja, apa namanya, ada toko. Wani nggak ngelawan itu? Atau di Simpang Bantar Kaulon itu kan cuma satu. Itu kan sampai ke Cipatujah kan, yang belanja tuh. Ini satu desa satu gitu. Emang penduduk desa berapa sih? Paling banyak 5.000. Berapa kakak? Berapa persen sih yang belanja gitu? Dong ekonomi masyarakat 20 tahun terakhir itu gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan. Bukan peningkatan, perubahan dari agraris itu kan terlambat. Tetap aja kayak gitu. Tetap aja kayak gitu. Nggak ada duit beredar. Sulit tuh. Nganyuk. Nungguan panen kalau panen. Kalau begitu masyarakat bisa dong menggugat secara hukum, secara kebijakan. Banyak celah yang bakal kan tidak ada kadaluarsanya masalah hukum itu. Misalkan yang pembangunan ini aja, esok lusa dipermasalahkan dari izinnya, dari pemanfaatan aset, kemudian izinnya dan lain-lain, dari teknis bangunannya, mekanisme pengadaannya, pengawasannya sampai ke auditnya, lalu nanti masuk ke pengelolaan koperasinya. Banyak, semua bakal kena ini, kena riweuh gitu maksudnya. Aset tadi misalkan dipaksa harus diserahkan, tidak melalui mekanisme musdes. Bagi ada bangunan ya, ada nilainya, nggak dinilai dulu, diapresial dulu. Kan bahaya itu. Sama dengan menghilangkan aset negara, kerugian juga kan. Atas nama program strategis, ya tetap salah aja. Dan ini sangat lemah sekali. Semua yang terlibat tuh bisa bermasalah. Bisa. Karena celah hukum, celahnya sangat banyak gitu. Celahnya banyak dan jangan dikira masyarakat itu tidak mau tahu ya. Diam-diam mencari tahu gitu. Karena aneh. Karena aneh. Tiba-tiba ada bangunan. Ini apa gitu. Kepo akhirnya kan. Kepo, nyari tahu kemana-mana. Ya mungkin sepersekian persen ada yang investigasi. Sekarang aja aman. Esok lusa nggak akan aman ini. Kalau sudah pada balik kanan ya. Iyalah. Yang mendampingkan esok bisa alih tugas dan lain-lain gitu. Bisa pindah tugas. Iya, Agrinasnya kan di Jakarta gitu. Berbekal impres kan kuat. Sementara yang ditunjuk nih kontraktornya, pihak ketiganya babak belur besok. Yakin saya. Repot. Repot ini. Dan akhirnya apa ya?
ya tetap kembali ke masyarakat juga, jadi masalah masyarakat juga. Kalau dimasalahkan oleh sebagian orang, betapapun sebagian kecil orang, tadi misalkan bagaimana mekanisme pemanfaatan asetnya, administrasinya ditempuh apa tidak. Kan BPD kepala desa itu jadi riweuh. Ini kan di Cikukuru dan lain kan dipermasalahkan. Karena hampir semua tidak melalui mekanisme itu. Bagi sampai ada izin gubernur. Salah itu jelas. Bakal ya kena masalah semua. Piriweuheun ya. Piriweuheun. Oke, saran, solusi terakhir. Oke, kembali ke, saya kira presiden, meski jauh ya, presiden kita ini sama kayak sepupunya gitu, Donald Trump. Jadi punya ambisi besar, ya, narsis gitu. Ambisi besar, ingin membagikan 70 juta rantang makan bergizi gratis. Sekarang ada 80.000 koperasi. Yang itu dia juga nggak dibantu oleh pembantunya yang mikir benar. Yang ada malah rebutan panggung gitu. Nah, mumpung belum terlambat, saya kira perlu dipending dulu lah, termasuk MBG harus selesaikan dulu Perpres kalau mau ke Perpres tata kelolanya. Koperasi juga sama. Ini koperasi itu kan 2012 dibatalkan MK, kembali ke 92 undang-undangnya. Naskah akademiknya dari 2022-2003 udah selesai. Kenapa sih nggak dibikin dulu lah? Kan jadi legacy Prabowo tuh, regulasinya ada. Jangan dari hilir ke hulu. Ini kan dari hilir, dibikin koperasi dulu, regulasinya kemudian. Setelah gagal gitu. Setelah ada masalah baru mikir regulasi. Jangan begitu, kebalik gitu. Nah, ya, diberesinnya kemudian gitu kan. MBG sekarang udah mulai kan begitu kan. Mulai ditata kan, banyak yang ditutup. Ya enggak gitu juga mikirnya. Makanya harus ada korban dulu. Harus ada kerugian dulu. Kan lagi nggak punya duit gitu. Jangan gagah-gagahan gitu negara itu. Kita nggak lagi miskin gitu. Minyak ini, udah 100. Ini mercusuar terus kan. Senengnya kan gitu. Megalomania ini. Presiden kita ini. Makanya masih ada waktu, baru 1 tahun lah. Baru 1 tahun berkuasa, masih menata mekanisme. Kalau mau fokus gitu di 2 hal itu yang gede obsesinya. Saya tidak peduli bahwa itu ada hitung-hitungan politis ya. Kalau ada 80.000 koperasi, minimal 5 pengurus. Enggak lah. Nah, kan serius kan menghitung sampai 5,6 juta target pemilih tuh dari sana. Sampai menghitung gitu. Saya nggak peduli itu. Kalau itu berjalan ya syukur. Kalau itu dipakai kekuatan politik. Tapi kan ini dari awal juga sudah menampakkan gejala kegagalan. Pasti juga secara politik bakal gagal. Itu aja. Jadi bukan menambah amunisi citra politik lebih baik, bakal tambah pejet lah kira-kira gitu. Pagi tadi kepengurusnya sudah dibebani resiko hukum, membayangi apa iya akan solid jadi mesin politik, enggak lah. Makanya kedua juga jangan terlalu telanjang ambisi bisnis. Ya. Ini terlalu telanjang ambisi bisnis hanya dengan memerintahkan PT Agrinas. Akhirnya ambisi bisnis di penunjukan kontraktor, nanti juga pengadaan barang koperasi. Persis seperti bisnis lokasi SPPG dan lain-lain. Ini ambisi-ambisi politik, ambisi hukum dan bisnis menyatu. Ya oligarki benar gitu. Sampai ke desa dibawa lewat bendera koperasi desa merah putih. Dicederai itu merah putihnya tuh. Dengan gara-gara perilaku nggak merah putih gini.
bahaya gitu. Yang ketiga ya rangkul masyarakat. Sekarang kan hampir jadi penonton. Di Inpres itu dikatakan penunjukan langsung termasuk pelibatan melalui mekanisme padat karya. Ini kan enggak ada padat karyanya sama sekali. Bahkan ada kecenderungan ditutupi dari masyarakat banyak supaya tidak tahu, bahkan ikut terlibat supaya tidak tahu. Yang kerja tuh orang mana? Kayak ada 4 katanya, 2 yang kerja orang. Ya, yang apa? Secara terpaksa kan tidak begitu kalau padat karya. Satu pekerjaan yang harusnya selesai secara teknis 1 orang di desa mah 5-an, 10 kan padat karya. Oke. Kalau Pemda nih, aku lihat kok Pemda kayaknya los aja. Nggak. DPRD mana ada sekarang yang ngomong soal MBG kecuali ikut bisnis di dalamnya ya. Teman-teman Dewan itu kan banyak yang punya yayasan. Ikut cari keuntungan juga di MBG. Di KDMP nggak ada yang. Ini juga praktek. Apa iya sih mereka dalam Inpres itu tidak apa namanya, tidak memiliki peran sama sekali. Jadi pemerintah daerah itu hanya 2 yang jelas. 1, mencantumkan dalam rencana pembangunan daerahnya untuk program strategis nasional pembentukan KDMP. Yang kedua, memfasilitasi aset termasuk bila diperlukan menggunakan APBD untuk pembentukan KDMP. Itu teknis kan. Tapi yang pokok adalah tadi ada praktek pengambil alihan. Ini resentralisasi kan? Terselubung. Terbuka lah. Maksudnya terselubung itu dari keuangan dulu. Yeah. Merangkak tuh. Sekarang kan udah makin terbuka. Duitnya nggak dikasihin. Dari dikurangi, sekarang ada duitnya, belum tentu dikasih. Nah sekarang kewenangannya juga diambil. Dengan cara, kan KDMP tidak melalui mekanisme otonomi daerah, mekanisme desentralisasi juga, mekanisme tugas pembantuan juga tidak. Jadi provinsi, daerah itu yang punya kewenangan pembinaan terhadap desa. Tadi gubernur juga kewenangan izin untuk pengalihan aset desa, dilangkahi semua. Hanya sebatas oleh Inpres gitu. Makanya undang-undang Pemda, undang-undang desa itu udah dilanggar semua. Nggak ada otonomi daerah sekarang. Makanya wacana dipilih DPRD itu sudah mulai dari sekarang. Nggak perlu terjadi, prakteknya sudah nggak ada otonomi. Duitnya dicokot, dikurangi. Sekarang kewenangan juga pelan-pelan dikurangi. Nggak enak sebetulnya menurut saya secara psikis pemerintah daerah menerima beban masalah. Ya, datang ke dinas PMD konsultasi, lalu mereka juga belum menerima BIMTEK seperti apa, ada KDMP, datang ke Indag juga sama. Dinas koperasi apalagi. Iya, kan Pemda itu wajah Pemda, kan sama. Akhirnya sumber informasinya dari Google, dari media, bukan atas dasar pelimpahan pendelegasian wewenang, sok diurus ku Pemda, nggak ada ini. Jadi yang hajatnya beres kemarin waktu formalitas Musdesus sampai pembentukan operasi. Setelah itu mungkin selesai. Nanti mungkin di kemudian hari ketika muncul resiko hukum jadi saksi. Paling begitu. Jadi nggak ada ini. Udah praktek otonomi daerah udah dicabut terang-terangan ini. Resentralisasi lagi. Melalui Inpres. Oke, terima kasih Kang Dadi, pembicaraan yang banyak sekali. Dan tentu kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih greget lagi nanti ya. Siap, terima kasih. Ketemu lagi di Perspektif episode berikutnya. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.